Engkaulah yang membentuk gereja ini, Engkaulah yang menginisiasi daripada berdirinya gereja. Ketika Roh Kudus turun, lahirlah orang-orang yang percaya, dan kumpulan-kumpulan orang percaya itulah yang kemudian disebut gereja. Kalau gereja ada sampai hari ini, itu bukan karena ciptaan manusia. Gereja ada sampai hari ini, itu karena Allah yang mendirikannya. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh memahami esensi dari gereja. Gereja ini sebenarnya apa? Biar Tuhan menyatakannya kepada kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ketika firman Tuhan dibacakan, biarlah kami semua menerima firman Tuhan dengan rendah hati, dan kami ingin berubah seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan nyatakan isi hatinya dan maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya yang indah buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali melihat tema kita bagian yang kedua ya, seri kedua. Ya, ini bicara tentang tertanam di dalam gereja. Ya, sorry ya, di atas itu mestinya dua ya. Yang itu tuh dua itu ya. Baik, mari kita baca dulu satu bagian dari Alkitab, cuma 3 ayat saja. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Saya undang kita baca bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat pengertian kemarin ya, tentang yang namanya local church ya, atau gereja lokal. Bahwa gereja lokal itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya, yang dipanggil dalam kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Itu disebut eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kata eklesia ini seringkali menunjuk kepada gereja lokal. Karena itu kita sering mendengar jemaat di Roma, artinya gereja lokal yang ada di Roma. Jemaat di Efesus, artinya gereja lokal yang ada di Efesus. Ya, jemaat yang ada di Korintus, itu bicara tentang gereja lokal yang ada di Korintus. Maka kata eklesia sebenarnya menunjuk kepada gereja lokal atau local church ya. Nah, gereja lokal sering juga disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Ini udah kita lihat renungkan minggu lalu ya. Gereja yang tidak kelihatan, gereja yang kelihatan, gereja yang nampak ya, gereja yang bisa dilihat ya. Ada kumpulan orang yang beribadah atau bersepakat bergereja di satu tempat, yang memiliki letak geografis, yang punya lokasi, punya tempat. Sehingga gereja lokal itu adalah gereja yang kelihatan. Nah, berbeda dengan dua istilah yang lain, ini sudah kita lihat juga minggu lalu ya, yaitu gereja yang universal dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja universal dengan gereja yang tidak kelihatan itu abstrak sifatnya gitu ya. Kalau gereja lokal memiliki letak geografis, memiliki tempat kumpulan dan bisa dilihat gitu ya. Tapi gereja universal dan gereja yang tidak kelihatan, tidak ada tempat, tidak ada lokasi, tidak ada kumpulan orang yang bisa dilihat. Tapi itu ada di seluruh dunia orang yang percaya Tuhan. Lalu yang kedua, kalau gereja lokal dapat dilihat, diamati, diukur, dihitung, maka gereja universal dan gereja yang tidak kelihatan nggak bisa diukur, nggak bisa diamati, nggak bisa dihitung gitu ya. Ini berbeda. Kalau gereja lokal memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari pusat sampai ke daerah, atau dari daerah sampai ke pusat, jelas sekali strukturnya. Siapa pimpinan sinodenya, lalu majelis klasisnya, sampai ke gereja-gereja lokalnya. Ini jelas sekali.
Tapi gereja universal dan gereja yang tidak kelihatan itu tidak ada struktur, saudara ya. Dan hanya ada orang percaya di seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari perbandingan-perbandingan ini, saudara, para ahli sepakat mengatakan begini, bahwa gereja lokal itu adalah manifestasi daripada gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan itu. Bahwa gereja lokal adalah wujud dari gereja yang universal atau gereja yang tidak kelihatan itu. Jadi kalau kita lihat gereja lokal yang begitu banyak di seluruh dunia ini, saudara, itu adalah wujud dari semua gereja di seluruh dunia yang tidak kelihatan itu. Dan kita juga sudah melihat 5 ciri gereja lokal yang sejati minggu lalu. Ini pengulangan sedikit ya. Yaitu gereja lokal yang sejati itu memiliki 5 ciri. Pertama, gereja itu bertobat. Gereja yang bertobat. Bukan hanya gereja pribadi-pribadi di dalamnya yang bertobat, tapi secara organisasi pun bertobat. Dalam arti ajarannya menjadi ajaran yang benar, gitu ya. Yang kedua, gereja yang lahir dan bertumbuh dari firman Tuhan, bukan dari mujizat. Ya, banyak gereja yang mengejar mujizat, orang Kristen mengejar mujizat. Ya, mereka menjadi gereja, mendirikan gereja karena ada mujizat. Di dalam Alkitab membuktikan gereja yang sejati itu lahir bukan karena mujizat, tapi karena berita firman Tuhan. Karena ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Ya, luar biasa ya. Kemudian gereja yang berdoa, saudara. Salah satu aktivitas gereja lokal yang sejati adalah gereja yang berdoa. Yang keempat, gereja yang mengasihi. Ada kerelaan, ada rasa untuk berbagi kepada orang lain. Dan yang kelima, gereja yang bersaksi, gereja yang memberitakan Injil. Ini minggu lalu kita sudah lihat. Nah, hari ini, saudara, kita akan lihat tema yang kedua, ya, apa artinya tertanam di dalam gereja lokal. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tertanam dengan baik di dalam gereja lokal? Apa yang terjadi kalau aku tertanam di dalam gereja, dan apa pula yang terjadi kalau aku tidak tertanam di dalam gereja lokal? Ini pertanyaan yang akan kita jawab, saudara. Nah, saudara, kita lihat dulu apa artinya gereja ada tertanam di dalam gereja lokal. Itu apa? Saudara, ayat tadi yang mengatakan ayat berapa itu? Ayat 14 ya. Mazmur 92 ayat 14. Saya baca sekali lagi untuk kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, kata ditanam itu dipakai di dalam ayat 14. Mereka yang ditanam. Kenapa ayat ini memakai kata ditanam? Kenapa nggak pakai mereka yang senantiasa ada di bait Allah? Kok nggak pakai gitu ya? Atau mereka yang selalu berada di bait Allah? Kok nggak pakai kata itu? Atau kok nggak pakai mereka yang selalu diam di bait Allah? Kok nggak pakai kata diam? Tapi kenapa memakai mereka yang ditanam di bait Allah? Kenapa memakai istilah tanam? Saudara, di sini saya menemukan Alkitab secara bersengaja memakai tanaman sebagai analogi untuk melukiskan kehidupan kita, saudara. Alkitab secara sengaja memakai kata tanaman untuk analogi yang melukiskan kehidupan iman dan kerohanian kita. Kalau kita perhatikan tanaman, saudara, tanaman itu punya satu sifat alami. Tanaman itu akan tumbuh subur kalau dia ditempatkan di tempat yang bagus. Tapi tanaman itu tidak akan tumbuh subur kalau dia tidak ditempatkan di tempat yang tepat, ya, sesuai dengan sifat alaminya. Karena itu, saudara, sebuah tanaman haruslah supaya menjadi bertumbuh, berkembang, bertunas dan berbuah dengan baik, dan tanaman itu bisa menjadi sehat, maka dia harus ada ditempatkan di satu media tanam yang begitu bagus, baru dia tumbuh dengan baik. Saya sama Semu bawa bibit bibit sawi, tapi sawinya orang Kalimantan, saudara. Ada pahit-pahitnya sedikit. Saya senang sekali makan. Kok di Kalimantan itu ya dibuang begini aja di lahan, wah tumbuhnya subur-subur, saudara. Di sini dibuang gitu kok kecil-kecil begini semua. Ya memang sih tanahnya itu banyak batu dan pasir.
Terus kita coba kasih ambil beli apa itu tanaman yang apa namanya beli tanah yang bagus gitu ya, dicampur-campur dengan pupuk lagi, lempar juga sama aja tetap kecil. Saudara. Saya pusing, saya ini nggak kuliah pertanian jadi saya nggak ngerti gimana aku bisa tetap kecil katanya. Nah itu sifat alami sebuah tanaman. Nah kata tanaman ini saudara itu dipakai Tuhan sebagai analogi tadi. Ya, yang melukiskan kehidupan iman kita, rohani kita, gitu ya. Bahwa iman dan rohani kita ini, saudara, baru bisa bertumbuh dengan baik kalau dia tertanam di tempat yang tepat, saudara. Ini menarik ya. Dan pertanyaannya, apa yang menjadi tempat yang tepat untuk menyemai benih iman dan benih kerohanian kita? Benih iman dan rohani kita ini harus ditaruh di tempat yang tepat supaya di situ bisa disemai. Nah, apa tempat yang tepat yang bisa menjadi tempat yang tepat untuk menyemai iman dan kerohanian saya dan saudara? Tempat yang tepat untuk menyemai iman dan rohani kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, atau bait Allah alias gereja. Jelas ya? Alkitab mengatakan tempat yang tepat untuk menyemai benih iman saya dan kerohanian saya supaya tumbuh dengan baik itu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, rumah Allah, atau gereja seperti yang kita kenal hari ini. Itu adalah tempat penyemaian daripada benih iman dan benih rohani kita, ya, supaya kita bisa tumbuh di situ, berkembang, bertunas, dan akhirnya menjadi berbuah, ya. Kalau kita di tempat yang salah, kita nggak mungkin ya iman kita disemai di sekolah, itu nggak bisa. Iman dan rohani kita disemai bisa di organisasi manusia, itu bukan tempatnya. Iman dan rohani mau disemai untuk menjadi berkecambah, bertunas, bertumbuh dan berbuah, itu di dunia luar, di dunia sekuler, itu nggak mungkin, saudara. Tempat yang tepat untuk menyemai benih iman dan kerohanian kita cuma ada satu, bait Allah. Kan itu tadi ayat berkata, mereka yang ditanam di bait Allah itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, menarik ya. Jadi analogi tanaman ini, saudara, memang Tuhan sengaja memakai kata analogi ini. Dan yang menarik, Tuhan memang sengaja juga membangun gerejanya atau bait Allah, ya gerejanya itu sebagai sarana untuk menyemai, menumbuhkan iman dan kerohanian anak-anaknya, saudara. Kalau iman dan kerohanian kita sudah disemai dan iman kerohanian kita sudah bertunas, sudah bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, saudara, ada satu tempat yang lain yang akan kita tuju. Yaitu di sini kita disemai, di sini iman kerohanian kita bertumbuh, bertunas, berkembang dan berbuah. Suatu saat, saudara, iman yang sudah disemai, kerohanian kita yang sudah disemai, yang sudah bertumbuh berbuah ini, suatu saat akan pindah tempat. Kalau di sini kita ada di dunia, suatu saat kita akan pindah tempat, yaitu di sorga, dan iman kita sudah siap. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dia bilang begitu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, apa esensi dari perkataan Yesus ini? Ini bukan hanya bicara soal surga, tapi ini merupakan satu tindak lanjut daripada hidup kita di dunia ini, saudara. Di dunia ini, di gerejanya, di bait Allah di dunia ini, iman dan kerohanianmu disemai di suatu tempat, ditumbuh kembangkan. Suatu saat itu akan pindah ke tempat Tuhan di mana Tuhan berada. Supaya di mana Tuhan berada, kita ada di situ. Dan iman kita dan kerohanian kita sudah disempurnakan. Saudara, menarik ya. Hari ini kita tertanam di tempat Tuhan
di bait Allah di dunia ini, besok kita juga akan tertanam di tempat Tuhan di mana dia berada, yaitu di surga kekal. Kalau hari ini engkau tidak tertanam di bait Allah di dunia ini, maka jangan harap engkau juga akan tertanam di surga kelak bersama Tuhan. Kalau hari ini kau nggak siap tertanam di sini, maka kau juga akan tidak siap tertanam di sana. Antara di sini dan di sana itu ada hubungannya. Di sini engkau dilatih, engkau disiapkan supaya engkau bisa masuk ke sana. Nah, engkau di sini kalau tidak mau dibentuk oleh Tuhan, tidak mau disemai dengan baik iman dan kerohanianmu, bagaimana mungkin engkau akan pindah di tempat yang sesungguhnya? Gak bisa, saudara. Ini salah satu kepentingan mengapa kita harus tertanam di satu gereja, di bait Allah, di rumah Tuhan. Karena itu pemahaman tentang tertanam di dalam gereja lokal itu saya simpulkan jadi dua. Orang yang tertanam di dalam gereja lokal itu adalah menjadi bagian dari sebuah gereja lokal sebagai tempat menyemai iman dan kerohaniannya. Apakah kita memandang gereja kita tempat kita menyemai iman dan rohani kita? Atau kita bilang, Muse, saya juga bisa menyemai iman saya dan kerohanian saya di rumah. Kan tidak terbatas waktu tempatnya. Betul sih. Tidak lagi di gunung itu kata Tuhan Yesus, tidak lagi di Yerusalem. Ya, tapi siapapun menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu betul. Soal menyembah Tuhan. Tapi soal menyemai iman itu saudara, kita perlu tatap muka dengan yang lain secara kolektif. Karena di dalam komunitas itulah penyemaian itu bisa terjadi ya dalam iman dan kerohanian kita. Yang kedua, arti tertanam dalam gereja lokal adalah mengikuti proses penyemaian iman dan kerohanian di gereja lokal ya dengan setia. Nah, saudara, banyak orang menjadi anggota gereja gitu ya, tapi tidak rela dalam proses penyemaian. Ada orang begitu. Ya, saya kenal ada orang yang masuk gereja gitu ya. Mereka awalnya semangat gitu ya. Wah, ini kasih yang mula-mula. Kemudian lama-lama merosot gitu ya. Lama-lama mereka menjadi nggak seneng gitu ya. Saya pernah dengar kesaksian seorang ibu bernama Ibu Maria. Tapi ini bukan Ibu Maria kita yang dulu ya, ini beda ya. Ini Ibu Maria yang lain ya. Dia bilang, saya semangat ke gereja ini. Bukan gereja kita lah, di gereja dia. Dia bilang, saya senang, saya melihat pendetanya, hamba Tuhannya. Saya senang, saya lihat penatalayannya luar biasa. Dia semangat, dia rasa hidup di gereja itu. Hanya dalam 2 tahun dia merosot, saudara. Dia bilang dia mulai merosot, mulai nggak begitu suka lagi ke gereja. Hanya karena dia melihat perilaku aktivisnya nggak benar. Hanya karena dia melihat hamba Tuhannya ngomong nggak benar gitu ya. Suka mengklaim begitu gitu ya. Atau dia melihat orang-orang di sekitar dia nggak begitu ramah terhadap dia. Hanya lama-lama dia merosot, dia bilang malas ke gereja sekarang. Loh, 2 tahun yang lalu saya punya kasih yang mula-mula Mose, luar biasa. Tapi 2 tahun terakhir ini rasanya malas ke gereja. Saudara, ini contoh orang yang mengalami tantangan tertanam di dalam gereja lokal. Tertanam dalam gereja lokal bukan berarti tanpa tantangan. Ada tantangannya. Mungkin kita nggak diterima oleh komunitas itu, atau nampaknya kita di say hello gitulah. Tapi sebenarnya orang nggak terlalu suka sama kita misalnya. Itu tantangan, saudara. Yang lama-lama membuat kita bisa mundur dari gereja. Kenapa? Karena terlalu banyak masalah yang kita lihat yang kita nggak suka. Dulu ada pengalaman juga, kesaksian juga. Ya, ini seorang pendeta menyarankan, kalau engkau masuk dalam sebuah gereja lokal, ya jangan terlalu dalam. Sama kayak kita kalau masuk ke restoran, jangan masuk ke dapurnya, katanya gitu. Jangan masuk ke dapurnya. Kalau engkau sampai ke dapurnya, kau lihat yang tukang masak itu keringat-keringat, mungkin keringatnya jatuh di situ. Kamu lihat, pasti setelah itu kamu nggak mau lagi makan di restoran itu. Sudahlah, nggak usah sampai masuk ke dapur. Pokoknya duduk di meja, pesan makanan, makan, enak, pulang. Pingin lagi, minggu depan datang lagi. Tapi kalau kau masuk sampai ke dapurnya, kau akan lihat semua
kecacatan yang ada, semua masalah yang ada, semua kotor yang ada, di mana-mana ada tikus, kau tidak berani makan. Dia umpamakan restoran itu seperti gereja juga, gereja seperti restoran juga. Mungkin di depan kita begitu kelihatan, tapi begitu kamu masuk ke bagian yang terinti, kamu akan merasakan, aduh ini kok begini ya, begitu ya. Hanya terjadi pergumulan yang berat dalam hati. Lalu bilang, udah saya nggak mau lagi ke gereja ini. Kenapa bisa begitu? Inilah tantangan orang yang tertanam di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya, bolehkah kita hanya karena tantangan itu kita bilang, sudah saya nggak mau lagi tertanam di gereja ini? Saya mau kasih tahu saudara, ke gereja manapun juga, itu ada kelemahannya. Ada keterbatasannya. Di situ tetap akan menemukan yang namanya kelemahan demi kelemahan. Ini tantangan saudara. Nah sekarang kita lihat yang kedua saudara. Oh ya ini tadi ya, kalau di sini kita tertanam ya, kita tertanam di sini gitu ya. Suatu saat di sini kita disemai iman dan kerohanian kita di bait Allah di dunia ini. Kita disemai iman dan kerohanian kita. Dan suatu saat Tuhan bilang kita akan pindah di tempat Dia yang kekal. Maka iman dan kerohanian kita sudah disempurnakan. Ini hanya gambaran saja. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana cara kita tertanam dalam gereja lokal. Ya, cara tertanam di dalam gereja lokal. Ya, saudara, ada yang menarik ya. Tertanam di dalam gereja lokal itu bukan sekedar jadi anggota. Anggap ya. Itu bukan sekedar secara administrasi saya tercatat menjadi anggota di gereja itu, bukan. Tertanam di gereja lokal itu bukan berarti menunjukkan bahwa saya pernah dibaptis di gereja itu. Jadi ini saya punya kartu baptis nih. Saya dulu pernah baptis di gereja ini. Berarti aku dong tertanam di gereja ini. Bukan sekedar itu, saudara. Bukan sebatas engkau dibaptis saja, enggak. Nah, tertanam di dalam sebuah gereja lokal itu jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam maksudnya dan maknanya. Maksudnya gitu. Nah, ada beberapa cara kita tertanam di dalam gereja lokal. Yang pertama adalah jadilah orang benar terlebih dahulu, saudara. Jadilah orang benar terlebih dahulu. Ayat 13 yang kita baca tadi, orang berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar, kenapa dia pakai istilah orang benar, saudara? Orang benar artinya, atau pengertian orang benar itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan karena beriman kepada Tuhan. Karena pertobatannya. Karena itu saudara penting sekali. Gak ada orang bisa tertanam dalam gereja kalau kau sendiri gak percaya Tuhan. Gak ada orang bisa tertanam dalam satu gereja lokal kalau kau sendiri belum diselamatkan. Kau sendiri belum dibenarkan. Kau sendiri gak bertobat dari dosamu. Kau baru bisa jadi tertanam dalam gereja lokal kalau semua ini sudah kau lewati dan statusmu sudah menjadi orang benar. Makanya ayat itu berkata, orang benar akan bertunas. Kenapa dia tidak bilang orang berdosa akan bertunas, orang fasik akan bertunas? Dia nggak pakai itu. Dia pakai orang benar, saudara. Karena syarat pertama untuk bisa tertanam di dalam bait Allah adalah kau harus menjadi orang benar. Ya, karena orang tidak benar, orang belum percaya Tuhan tidak mungkin tertanam di sebuah gereja. Saudara bisa bertanya, mungkin bisa berpikir gini, oh mungkinkah di dalam gereja ada orang nggak benar? Apakah di dalam gereja bisa terdapat orang tidak benar? Bisa, saudara. Bahkan pendeta besar suka ngomong begini ya, anak Allah itu, anak setan itu bisa ada di gereja. Anak iblis itu bisa di gereja. Orang benar juga mungkin masih ada di nightclub dan sebagainya. Jadi seperti ada pertukaran, saudara. Jadi jangan heran kalau kita di gereja gitu ya, kita masih melihat orang yang aneh-aneh, orang yang gampang tersinggung, gampang emosi, gampang marah, tak terkendali. Itu model-model orang yang belum, saudara, mengalami pembenaran. Orang yang gampang menyakitin orang, membalas kejahatan orang, kecewa sama Tuhan, mengutuk dan sebagainya. Saudara, ini menggambarkan orang-orang yang gak benar.
Dan mereka model begini ada dalam gereja, ada. Mungkin di sini tidak ada. Di gereja besar kita sering melihat begitu. Ya, karena itu saudara, satu-satunya cara terlebih dahulu supaya kamu bisa tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam bait Allah, di rumah Allah, tempat kediaman Allah ini, jadilah orang benar terlebih dahulu. Jadilah orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, yang bertobat percaya Tuhan karena sudah beriman pada Tuhan. Karena itu mari kita jadi orang benar. Yang kedua, untuk bisa menjadi tertanam di dalam gereja lokal, yang kedua adalah ya kita harus tertanam di dalam bait Allah. Ayat 14 tadi, mereka yang ditanam di bait Allah, artinya jelas ya, ditanam di bait Allah. Ayat ini bicara tentang dua hal, saudara. Pertama, dia bicara soal tertanam. Yang kedua, dia bicara soal tempat tertanamnya di mana. Ya, arti tertanam itu apa? Ya, orang yang menjadi bagian dari sebuah komunitas gereja lokal yang tadi yang kita sudah ikuti, ya, mengikuti proses persemaian iman dan kerohaniannya. Itu orang yang tertanam di dalam komunitas atau sebuah gereja. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, di mana tempat orang tertanam? Nah, ini yang menarik, saudara. Ya, disebutkan bahwa tempat seorang yang tertanam itu adalah bait Allah. Pertanyaannya, apa betul tempat apa betul di mana engkau tertanam itu adalah bait Allah? Kita kan ngaku, saya tertanam di bait Allah, di gereja lokal di mana aku berada sekarang. Pertanyaannya, apakah gereja lokalmu hari ini betul bisa disebut sebagai bait Allah yang benar? Belum tentu, saudara. Ya. Yang kedua, engkau tertanam di tempat yang seperti apa? Di tempat yang bagaimana? Apakah gereja lokal di tempat yang kau ada itu ada gereja yang diperkenan oleh Tuhan, gereja lokal yang benar, bait Allah yang sesungguhnya? Saya nggak tahu. Hari ini, saudara, ada banyak gereja lokal itu muncul berjamur di seluruh Indonesia, tapi tidak memiliki ajaran yang benar, bahkan juga menyesatkan kadang-kadang, saudara. Mohon maaf, saudara, ya, banyak pendeta atau hamba Tuhan yang menipu orang banyak begitu, jemaatnya yang luar biasa. Ada satu pendeta besar baru-baru ini berkata, dia mengklaim 2033 Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Wah, heboh nih. Dia juga yang dulu mengatakan Tuhan menyuruh saya menghardik COVID-19. Masih ingat orangnya? Pendeta besar di Surabaya. Wah, waktu itu heboh kan, waktu COVID itu. Tapi sampai sekarang masih ada COVID. Sekarang dia berkata, Tuhan bicara sama saya. Tuhan Yesus akan datang ke dunia yang kedua kali tahun 2033. Sudah percaya ajaran yang kayak begini? Sementara Alkitab bilang, anak manusia saja tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Ya. Lalu kita ini kalau berani ngomong kayak gitu, itu pendeta yang menghujat Tuhan sebenarnya. Pendeta yang merendahkan, melecehkan Tuhan. Ya, seolah-olah dia menyamakan diri dengan Tuhan. Kamu maha tahu ya Tuhan ya. Saya juga maha tahu loh. Saya tahu loh rahasia kamu. Saya tahu kamu datang 2033 kan. Kamu nggak usah ngomong. Saya bisa mengerti isi hati kamu, pikiran kamu. Ini kan orang yang menyamakan diri dengan Tuhan. Dan itu juga menghujat Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sama dan tidak ada apa-apanya. Dia bisa mengerti semua rahasia Tuhan. Saudara, banyak gereja lokal yang memiliki pendeta dan hamba Tuhan seperti ini. Ya, di sini saya sangat takut berkata-kata seperti itu, karena memang kita tidak terbiasa berkata-kata begitu. Ya, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Bagaimana kita tertanam dalam gereja lokal? Konsisten sampai akhir, sampai tua. Saudara, ayat 15, ya ayat 15 saya baca, yang sudah kita baca tadi. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Orang yang tertanam di bait Allah itu, saudara, itu harus punya satu konsistensi yang panjang sekali sampai akhir, sampai masa tua.
Konsistensi itu bicara tentang kau punya komitmen terus menerus setiap hari sampai akhir hidupmu, sampai masa tuamu. Kata masa tua di sini menunjukkan kita mesti tertanam di bait Allah atau di gereja lokal di mana Tuhan taruh kita dengan konsisten dan komitmen yang tinggi sampai masa tua kita. Ya. Artinya tidak boleh pindah-pindah. Ya, saya tidak berarti melarang orang pindah gereja, ada yang ngerti ya. Yang dimaksud dengan pengertian ini tidak boleh pindah-pindah. Ya kalau kamu punya karakter udah bosan sini, pindah lagi. Kalau memang betul panggilan kamu mau pindah ke situ silakan. Memang ya kita memang nggak bisa menahan. Tetapi kalau engkau menjadi orang Kristen jalan-jalan, ini yang bermasalah, saudara. Ya, nggak bisa keluar masuk. Nggak bisa juga setengah-setengah atau separuh jalan di dalam yang namanya tertanam di dalam gereja atau tertanam di dalam bait Allah. Seperti analogi tanaman tadi, saudara. Sebentar kau tanam di sini, baru 2 minggu, baru udah mulai dia seger sedikit, pindahin lagi. Penyesuaian lagi dia layu lagi. Lama-lama dia mulai seger lagi. 3 minggu kok cabut lagi, pindahin lagi di sini. Tanaman itu tidak akan subur, saudara. Kenapa? Karena terus dipindah-pindah. Dia mengalami satu penyesuaian terus-menerus. Itu merugikan tanaman itu. Bahkan tanaman itu bisa mati kalau kita nggak hati-hati. Kenapa, saudara? Ini dipakai oleh Tuhan. Karena bukan tidak kebetulan tanaman memiliki sifat juga seperti kerohanian kita. Di sini kita baru mulai tertanam, boleh memahami relasi dengan satu sama lain. Kita baru mulai mengenal satu sama lain. Kita mulai mengerti yang namanya pelayanan dalam naturnya gereja di tempat kita berada. Kita mulai mengerti firman Tuhan dengan baik, sistematis di sini. Kita mulai belajar dalam banyak bidang pelayanan. Kita mulai bergumul bersama Tuhan di gereja kecil di mana Tuhan taruh kita. Suatu saat kita tercabut di tempat yang lain. Lalu kita mulai penyesuaian lagi, kita mulai mengenal lagi, dan sebagainya. Saudara, ada banyak tantangan memang hidup di dunia ini. Tetapi yakinlah prinsip firman Tuhan. Kalau kau tertanam dengan konsisten di satu tempat, kau akan diberkati di situ. Amin, saudara? Amin? Nah, gitu. Biar pengkhotbahnya seneng. Kalau nggak dijawab, kok ini ngomongnya nggak ada yang balas gitu. Nah, karena itu saudara, yang keempat adalah cara tertanam dalam gereja lokal itu adalah kita harus mengembangkan hubungan yang mendalam. Mengembangkan hubungan yang mendalam. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan hubungan yang mendalam atau yang dalam? Ini bicara tentang bagaimana kita membangun relasi, saudara, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Di dalam satu gereja lokal, kau tidak boleh hanya membangun relasi dengan Tuhan aja, nggak bisa, nggak boleh. Engkau juga tidak boleh hanya membangun hubungan dengan sesama teman, sesama saudara seiman saja, nggak bisa. Ingat, ada ayat yang mengatakan kau harus mengasihi Allah, kau juga harus mengasihi sesama. Ini bicara relasi dua arah, saudara. Kalau kau cuma membangun relasi dengan Tuhan, kau akan menjadi orang egois, kau gak peduli sama saudara seiman. Tapi kalau kau cuma membangun relasi dengan sesama, maka kau menjadi orang yang gak mengenal Tuhan malah. Karena kau tidak peduli dengan Tuhan. Yang Tuhan mau, kau membangun relasi dengan Tuhan, dan juga pada saat yang sama, membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama. Saudara seiman. Ini yang disebut dengan tertanam di dalam gereja dalam hal membangun relasi. Jadi ada akar, saudara. Artinya membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama. Ini bicara tentang akar. Kau harus mulai berakar di tempat di mana engkau ada, di tempat di mana Tuhan menanam engkau. Di situ harus mulai berakar. Berakar dalam Tuhan, berakar dalam relasi dengan sesama. Kalau kita sudah keluar akarnya, kita akan jadi kuat. Kalau akar kita sudah mulai tertanam dalam di mana kita berada, kita nggak mudah tercabut. Kita juga nggak mudah untuk memindahkan kita sendiri
Kenapa? Akar kita udah terlanjur dalam. Saya sering mendengar orang bilang, iya sih banyak masalah sih di gereja kami, tapi saya nggak bisa meninggalkan, soalnya saya rasanya sudah di situ tempat kami beribadah. Ada lagi yang bilang, darahku adalah gerejaku. Ya, pokoknya gerejaku, disebut nama gereja itu harga mati. Wah, nggak mau pindah, saudara. Wah, itu bagus, ya. Jadi mengembangkan hubungan di sini, saudara, itu menjadikan kita mengakar, ya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tidak boleh pada satu saja. Timpang kalau cuma satu. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Bisa dengan berbagai macam cara. Misalnya kita berbagi pengalaman, ya, melayani bersama, apalagi terlibat bersama, berkomunikasi secara terbuka, mengembangkan persahabatan di antara kita, yang menunjukkan penghargaan, penghormatan kita terhadap satu sama lain, walaupun mungkin kita berbeda. Kita mungkin menunjukkan empati kita, simpati kita juga kepada yang lain. Dan dengan demikian, kau akan makin membangun relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan di bait Allah. Nah, saudara, bagaimana cara kita tertanam di dalam gereja lokal? Yang kelima ini nggak bisa tidak, saudara. Makanya seringkali kita khotbah, jangan jadi penonton, ya, jangan jadi orang asing lagi. Ayo, engkau tuan rumah di tempat sendiri. Ini adalah tempatmu. Karena itu terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan atau pelayanan gereja itu sesuatu kewajiban setiap orang, tanggung jawab setiap orang. Ya, mulai dari saat teduh pribadi, misalnya ibadah bersama, doa bersama, pelayanan bersama, Bible study bersama, memberi persembahan bersama, bersaksi, memberitakan Injil, semua kegiatan yang dilakukan, pembinaan, konseling, dan katekisasi, apapun namanya, itu adalah bagian yang harus kita ikuti. Dan itu adalah cara kelima kita tertanam di bait Allah. Kita sedang belajar tentang kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel ada yang menarik. Imam yang sedang bertugas adalah namanya Imam Eli. Punya dua anak laki-laki yang bernama Hofni dan Pinehas. Tiga-tiganya imam, saudara. Yang satu senior, yang dua junior. Saudara, yang dua junior ini melakukan dosa di mata Tuhan. Ya, pertama, mereka ambil lemak-lemak yang sebelum dipersembahkan untuk Tuhan, dan itu harusnya milik Tuhan, mereka makan lebih dulu. Maka Tuhan bilang, mereka tidak mengindahkan korban bagi Tuhan. Tidak hanya itu, mereka melakukan kejahatan seksual dengan wanita-wanita yang melayani di kemah pertemuan itu. Dengan demikian Tuhan sudah sejak lama ingin menggantikan keluarga Eli ini dengan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan dia masih kecil. Ibunya sudah taruh dia di kemah pertemuan untuk melayani Tuhan di situ. Dia masih kecil, imam yang kecil, lucu imut pasti, karena dia pakai baju imam, baju epod. Dan tiap tahun dia dikasih baju itu. Dan kecil dia melayani Tuhan. Saudara, jangan pikir kita akan selalu seperti yang kita pikirkan. Suatu saat Tuhan mungkin akan menggantikan kita dengan orang lain. Tapi yang saya mau lihat, tertanam di dalam kemah pertemuan sebagai imam tidak menjamin, ya, kalau engkau melakukan dosa, kalau engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi orang yang tertanam di bait Allah itu pasti indah di mata Tuhan, dan dia akan terlibat di dalam pelayanan, di berbagai bentuk pelayanan di dalam bait Allah itu. Dan Samuel kecil, yang masih kecil itu, dia terlibat di dalam pelayanan di kemah pertemuan di tempat Imam Eli. Dan akhirnya kalau kita lihat, dia akan menjadi imam yang besar, menjadi nabi yang besar, ya, dan juga dianggap sebagai hakim yang terakhir yang akan mengurapi Raja Saul dan juga Raja Daud. Sudah menarik ya, Tuhan memakai dia luar biasa. Nah, ini 5 cara kita tertanam di dalam gereja lokal atau di dalam bait Allah.
Sekarang kita lihat yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa yang terjadi jika kita tertanam di dalam bait Allah. Apa yang terjadi? Saudara, menarik tadi ayat-ayat yang kita baca itu ya, bahwa ketika kita tertanam di bait Allah, kita memiliki konsekuensinya. Tapi ketika kita juga tidak tertanam di bait Allah, kita juga mendapatkan konsekuensi yang lain, saudara. Yang pertama kita lihat, kalau kita tertanam di bait Allah, apa yang terjadi? Nah, menarik saudara, saya baca dulu ayat 13 sampai 15 tadi, saya baca ulang. Karena ini semua muncul dalam ilustrasi ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, kalau kita tertanam di bait Allah, dikatakan pertama adalah kita akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Dan ini adalah gambar pohon aras Libanon, saudara. Ini pohonnya besar sekali dan kuat sekali. Nah, pohon ini terkenal dengan dua hal, saudara. Yang pertama adalah terkenal kuat karena akarnya. Ya, terkenal kuat karena akarnya. Ya, ini luar biasa ya, terkenal kuat karena akarnya. Ini pohon aras Libanon. Nah, ini mau menggambarkan apa? Kalau engkau tertanam di bait Allah, di gereja di mana Tuhan menempatkan engkau, maka engkau akan tumbuh kuat seperti pohon ini, saudara. Akar-akarmu menjadi kuat di tempat di mana engkau ditanam oleh Tuhan, menggambarkan engkau yang akan mengakar di situ. Sehingga engkau tumbuh kuat seperti pohon ini sebagai orang yang memiliki iman dan kerohanian yang luar biasa. Yang kedua, pohon ini juga terkenal dengan hidup ratusan tahun, saudara. Hidup ratusan tahun ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan kehidupan yang abadi. Nah, kalau engkau tertanam di bait Allah, maka engkau memiliki satu hidup yang namanya hidup yang abadi. Hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Itu sudah pasti. Hidup yang abadi ini adalah hidup yang panjang, yang tidak ada habis-habisnya. Karena engkau tertanam di bait Allah. Kehidupan yang abadi adalah ciri kedua orang yang tertanam di dalam bait Allah. Jelas ya? Jadi kita akan tumbuh seperti pohon aras Libanon. Ya, besar, kuat, dan hidup ratusan tahun. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua, orang yang tertanam di bait Allah atau di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Yang kedua, mereka akan bertunas seperti pohon korma. Korma atau kurma? Kurma ya, atau korma. Pernah makan buah ini? Enak ya? Manis sekali. Nah, coba saudara lihat. Apa ciri khas daripada pohon ini? Ciri khasnya juga ada dua, saudara. Yang pertama, itu terkenal dengan pertumbuhannya sangat cepat. Ditaruh aja situ, kalau dia sudah ketemu air, wah dia akan subur dengan sendirinya tanpa dipupuk. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang yang tertanam di bait Allah atau di gereja di mana Tuhan tempatkan kita akan mengalami suatu pertumbuhan yang subur, yang cepat. Luar biasa, saudara. Dengan orang yang tidak tertanam di dalam gereja, dia jalan di tempat, dia tidak ada pertumbuhan. Nanti kita akan lihat sebaliknya. Yang kedua, pohon ini juga terkenal dengan yang namanya kesuburan dan produktivitasnya luar biasa. Hasilnya banyak, melimpah buahnya. Ini bicara tentang menggambarkan orang yang tertanam di bait Allah atau di gereja di mana kita berada, itu akan tumbuh subur dan memiliki buah yang banyak, produktivitas buah yang banyak. Makanya kalau ada orang yang bertumbuh luar biasa di antara kita bisa merasakan buah kehidupan dia yang luar biasa, saudara. Ya, ini menarik, saudara. Ya, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, jika kita tertanam di gereja lokal atau di bait Allah, juga dikatakan begini, ya, mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, dikatakan kita akan bertunas di pelataran Allah kita, di pelataran
Ya, di pelataran Allah kita. Saudara, ini mau menggambarkan apa? Ini mau menggambarkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang tertanam di bait Allah, ya, atau di gereja di mana kita ditempatkan, mereka dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata pelataran itu berbicara tentang jarak yang dekat. Bahwa orang yang tertanam di bait Allah itu memiliki relasi hubungan yang dekat, ya, dengan Tuhan. Kalau hari-hari engkau tertanam semakin dalam, semakin kuat di bait Allah, di gereja, di tempat di mana engkau berada, yakinlah engkau makin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa artinya bertunas di pelataran Allah kita? Itu juga berbicara tentang ketergantungan dengan Tuhan. Ya, bahwa orang yang tertanam di pelataran Allah kita itu bicara tentang orang yang bergantung dengan Tuhan. Dia tidak berdiri sendiri, dia nggak hidup sendiri, tapi dia hidup karena ada Tuhan menjadi pegangan hidup dia. Wow, kita bisa lihat bagaimana orang-orang ini, ya, memiliki relasi yang dekat, hidup yang bergantung dengan Tuhan karena tertanam di bait Allah, di tempat di mana kita ditaruh oleh Tuhan. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara. Yang keempat, mereka yang berbuah. Apa dikatakan? Orang yang tertanam di dalam bait Allah itu sampai tua pun mereka akan berbuah, gemuk dan segar. Wah, ini menarik kalimat ini, ya. Dikatakan yang pertama, ini bicara tentang kematangan, kedewasaan kerohanian. Jadi walaupun mereka sudah tua, mereka tetap berbuah, gemuk dan segar. Itu bicara tentang kematangan rohani, kedewasaan rohani. Tapi saya mau kasih tahu, ya, umur tidak menjamin seorang dewasa rohani, betul. Umur tidak menjamin seorang matang secara rohani, betul. Ada orang sudah 80 tahun itu masih kanak-kanak secara rohani, bisa. Tapi ada orang mungkin 30-40 tahun dia sudah dewasa rohani. Itu bisa terjadi begitu. Tapi yang dikatakan di sini sampai tua, ini orang yang ideal, saudara. Dari muda dia mengenal Tuhan sampai tua, makin tua dia, makin matang kerohanian dia, makin dewasa rohani dia. Ini bicara tentang yang ideal. Harusnya perjalanan iman kita seperti itu, saudara. Ya, ini menarik, ya. Jadi orang yang tertanam di dalam bait Allah, ya, di gereja di mana Tuhan menaruh kita, harusnya sampai tua, ya, kita mengalami yang namanya kematangan dan kedewasaan rohani. Yang kedua, ya, orang yang tertanam di bait Allah juga harusnya sampai tua memiliki kehidupan yang berdampak produktif walaupun sudah tua. Wah. Jadi pernah lihat orang yang kalau sudah tua udah nggak aktif lagi, ada, ya. Baru-baru ini saya ketemu dengan seorang pendeta di Pangkal Pinang. Dia bilang begini, sekarang bukan saya lagi yang menggembalakan, tapi anak muda sekarang yang menggembalakan. Saya sudah tua, saya cukup di belakang saja, mendampingi saja. Saya teringat, saudara, 20 berapa tahun yang lalu saya lupa, pokoknya 20 sekian tahun yang lalu, saya pernah praktek di gereja itu. Waktu itu pun kalimat yang sama dia pernah ucapkan. Pin, silakan kamu aktif pelayanan. Saya kan baru menikah, istri lagi sedang hamil. Saya mau istirahat dulu. Ya, apapun yang kamu pikir baik, lakukanlah. Sekarang, beberapa minggu yang lalu, dia ngomong kalimat yang sama. Saya masih geleng-geleng kepala dengan hamba Tuhan ini. Memang saya kenal dia sejak saya masih muda, karena saya praktek di gereja dia dulu, di Bangka. Apa yang saya mau gambarkan, saudara? Adakah hamba Tuhan yang bisa istirahat, kecuali kalau dia sudah pensiun, udah sakit-sakitan misalnya. Dia masih kuat, saudara. Dia belum usia pensiun. Masih 60 berapa gitu. 61 kalau nggak salah. Saudara bisa bayangkan gitu, ya. Orang yang tidak tertanam di dalam bait Allah, tidak tertanam di dalam pelayanan, tidak tertanam dalam panggilan dia sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saudara, bisa
ngomong keluar kayak begitu, itu tanda orang itu tidak benar-benar tertanam di dalam panggilan yang seperti itu. Sehingga bilang, saya mau istirahat dulu. Hari ini dia bilang, anak muda dulu yang mengembalakan, saya cukup di belakang saja. Saya hampir mau tegur dia, sudah. Ini tidak begitu. Kalau engkau tertanam di dalam Tuhan, sampai tua kau akan konsisten, kau akan berdampak hidupnya, kau makin produktif kok. Ya, walaupun memang secara fisik kita merosot, tetapi secara rohani kita makin diperbaharui, kata Rasul Paulus. Yang ketiga, kesejahteraan rohani. Orang yang tertanam di dalam bait Allah, di dalam gereja di mana dia ditaruh oleh Tuhan, maka sampai tua, saudara, dia akan mengalami yang namanya kesejahteraan rohani. Ya, rohani atau kesentosaan atau apa, mungkin lebih baik kesejahteraan rohani. Mereka disebut gemuk dan segar. Ya, artinya bukan sejahtera secara fisik saja, ada juga orang sejahtera secara spiritual, secara rohani. Sejahtera secara rohani bagaimana? Ada kedamaian, ketenangan, dan juga ada apa? Keamanan, rasa aman. Saya dengar beberapa orang, bahkan satu orang teman dekat pernah ngomong, dia merasa stres, dia tidur di hotel, asal dia bertugas, lalu nginep di hotel di luar kota, dia pingin loncat dari hotel. Saya bilang, kenapa? Rasanya hidup saya hampa, hidup saya itu kosong, saya rasanya tidak ada makna hidup saya ini. Padahal pekerjaannya luar biasa, saya tidak perlu sebut nama pekerjaannya. Di dalam hotel itu dia pernah kepikiran mau loncat dari lantai berapa di mana dia tinggal, saudara. Saya bilang, kamu ini kayaknya ada masalah deh ini dengan kerohanianmu. Biasanya kalau orang merasakan seperti itu, saudara, merasa hampa, kosong, tidak bermakna, hidup ini sepertinya tidak ada guna, sehingga hidup itu rasanya sia-sia, ingin mengakhiri hidup itu, saudara, bisa jadi ada masalah kerohanian. Kau tidak mencapai kesejahteraan kerohanian. Sebab orang kalau mencapai kesejahteraan kerohanian karena penyemaian benih iman dan kerohanian tadi sudah mengalami pertumbuhan dan matang dan berbuah, harusnya yang ada damai sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan di dalam Tuhan. Itu mestinya yang ada. Tidak lagi bergumul soal-soal itu, saudara. Kalaupun ada, kita tetap tenang. Kayak Rasul Paulus, berapa kali dia mau mati karam kapal, berapa kali dia terancam dibunuh, berapa kali dia dipenjara, dia tetap dibilang tenang di tengah badai. Itu orang yang sudah mencapai level kesejahteraan rohani, saudara. Karena itu tertanamlah di dalam gereja lokal, di dalam bait Allah, di mana Tuhan menempatkan engkau, supaya engkau bisa mencapai level ini. Tapi saya mau sebaliknya sekarang. Bagaimana jika tidak tertanam dalam gereja lokal? Ini kebalikan yang tadi, saudara. Yang pertama adalah kita tidak akan pernah bertumbuh seperti pohon aras Libanon. Akar kita lemah, kita tidak akan memiliki kehidupan yang abadi, saudara. Yang kedua, kita tidak akan bertunas seperti pohon kurma. Tidak ada kesuburan, tidak akan ada pertumbuhan, tidak ada produktivitas, tidak ada buah yang melimpah. Kalau kita tidak tertanam, yang ketiga, tidak akan ada kita tidak akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, artinya apa? Tidak ada relasi, tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak ada ketergantungan hidup dengan Allah. Kita hidup sendirian tanpa Tuhan. Yang keempat, tidak akan ada hidup yang berbuah sampai masa tua. Tidak akan ada kematangan rohani. Tidak akan ada kesejahteraan rohani. Menyedihkan enggak, saudara? Menyedihkan sekali. Kita tertanam dalam di bait Allah, di satu gereja di tempat Tuhan taruh kita. Ada 4 hal besar tadi kita sudah dibikin yang namanya analoginya. Sekarang sebaliknya. Kalau kita tidak tertanam di bait Allah, di gereja di mana Tuhan tidak taruh kita, ini dia. Tidak akan ada yang namanya bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tidak ada seperti pohon korma, tidak juga bertunas di pelataran Allah. Ini semua kegagalan dan ini semua resiko kalau kita nggak tertanam. Terakhir kita mau lihat 2 pendapat dari 2 teolog yang luar biasa. Yang pertama, John
Arthur, ya dia bilang begini, ya tertanam di dalam gereja lokal adalah memiliki komitmen yang kuat untuk terlibat dalam kehidupan bergereja dan berkontribusi pada perkembangan maupun pertumbuhan gereja tersebut. Saudara, ini menarik karena kalau kita bilang kita tertanam di bait Allah atau di gereja di mana Tuhan taruh kita, itu bicara tentang komitmen yang kuat untuk terlibat di dalamnya dan juga berkontribusi di dalamnya. Apa yang kita sudah buat? Jangan tanya apa yang gereja sudah buat. Tanyalah pada diri kita, apa yang aku sudah buat bagi Tuhan di gereja ini. Yang kedua, yang namanya Charles Spurgeon, dia bilang begini, tertanam di dalam gereja lokal berarti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan anggota-anggota gereja lainnya, serta bersumbangsi dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Mirip-mirip dikit ya, tetapi dia membicara tentang hubungan yang dekat baik dengan Tuhan dan juga anggota-anggota gereja yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan semua kita boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau sudah mengajar kami pada sore hari ini. Kami seringkali menjadi orang-orang yang tidak memikirkan penting untuk tertanam dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kami ada di gereja ini bukanlah sebuah kebetulan. Kami ada di tempat ini untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Bukanlah sebuah kebetulan. Kami bertanggung jawab di tempat ini, mengambil bagian dalam berbagai macam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukanlah sebuah kebetulan. Kami percaya Engkau menaruh kami di tempat ini. Perjalanan kami yang liku-liku sudah kami lewati. Kerikil-kerikil tajam sudah kami injaki bersama. Hari ini kalau kami masih bisa bertahan, kami percaya Tuhanlah yang memelihara rumah-Mu ini. Karena itu Tuhan, kami tidak ragu-ragu lagi. Kami ingin tertanam lebih dalam, lebih kuat di bait Allah di mana Kau letakkan kami. Kami mau bertumbuh, bertunas, dan berbuah banyak. Berkatilah setiap kami. Teguhkan panggilan kami. Kuatkan komitmen kami satu persatu. Sehingga gereja ini tidak saja bertumbuh secara kualitas, juga secara kuantitas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.